Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita membahas tentang sebaran hipergeometrik. Sebaran hipergeometrik termasuk dalam sebaran diskrit khusus. Jadi ini termasuk dalam bentuk sebaran diskrit di mana peubah acaknya merupakan data diskrit. Definisi suatu buah acak X di mana dinamakan sebagai peubah acak hipergeometrik jika memiliki fungsi peluang. Kita bisa menulisnya fx atau peluang X sama dengan X kecil sama dengan kombinasi mx dikali kombinasi n dikurang m dikali n kurang X dibagi dengan kombinasi n dan n kecil. Dengan maksimal untuk nilainya adalah 0 sampai n dikurang n besar ditambah m. Di mana kecil dari X, kecil dari minimum dari n dan m. Ini syarat dari distribusi geometri, hipergeometri. Jadi dalam sebaran hipergeometri ini ada terjadi sebuah kejadian yang berbentuk kombinasi. Jadi kejadiannya adalah kejadian kombinasi. Jadi penulisan dari peubah acak X yang berdistribusi hipergeometri ini dapat kita tuliskan X, ya, misalnya X adalah peubah acak dari distribusi hipergeometri atau sebaran hipergeometri, maka kita bisa menulis X berdistribusi H. Di H ini simbol dari hipergeometrik, di mana X nanti terdiri dari parameternya N besar, N kecil, M. Artinya peubah acak X berdistribusi hipergeometrik dengan banyak barang dari objek pertama dari sampel acak sebanyak X, banyak barang dari populasi adalah N, dan banyak barang dari sampel acak sebanyak N, dan banyak barang dari objek pertama dari populasi sebanyak M. Jadi nanti dalam peubah sebaran berdistribusi sebaran hipergeometrik, maka nanti terdapat suatu kejadian yang berbentuk kombinasi. Parameter distribusi hipergeometrik pertama rata-rata, karena kita tetap menyimbolkan untuk rata-rata adalah mu sama dengan ekspektasi X sama dengan EX sigma atau ekspektasi X akan sama dengan sigma X dikali fungsi dari distribusi hipergeometrik tadi atau FKP-nya. Maka tinggal kita substitusikan tadi rumusan yang ini, ya. Kemudian misalkan, ya, jika kombinasi MX itu bisa kita tulis dengan, ya, M faktorial dibagi dengan X faktorial dikali M kurang X faktorial. Di mana itu juga sama dengan M kali M-1 faktorial dibagi dengan X kali X-1 faktorial dikali dengan M kurang X faktorial. Maka ini bisa kita, ini MX kita bisa keluarkan, maka akan menjadi MX-1, ya. Kombinasi MX-1 dengan X-1. Maka dengan cara yang sama, ya, N kombinasi N kecil itu akan sama dengan N per N kecil dikali dengan kombinasi N1 dengan N kecil kurang min 1. Maka nanti kita bisa, ya, membuat satu persamaan di mana N dikurang M akan sama dengan N-1 dikurang M-1, ya. Kemudian N dikurang X akan sama dengan N dikurang 1 dikurang X-1. Maka persamaan ini untuk rata-rata, ya,
itu akan bisa kita tulis ya. Kalau tadi dia bergerak dari 0, sekarang nolnya kita substitusikan, hasilnya tetap 0. Maka ketika 0 kita keluarkan, maka X-nya akan bergerak dari 1 sampai N. Ya. Jadinya kita substitusikan, maka perolehan seperti ini. Kemudian M per N, ya. Kemudian M per X ini sama-sama bisa kita hilangkan ini ya, X sama ini bisa dicoret, tinggal nanti M dibagi dengan N per N. Ini kita keluarkan dari sigma, maka hanya tinggal dengan sigmanya berbentuk kombinasi ini. Kalau kita perhatikan, ini nilainya adalah 1. Ya. Misalnya kalau kita misalkan bahwa W akan sama dengan X min 1 dan maka X sama dengan 1, maka W akan sama dengan 0. Kemudian ketika N dikurang 1, misalnya ini N bintang, maka M kurang 1 akan sama dengan M bintang, ya, sehingga kita peroleh persamaan baru, ya. Ini nilainya adalah 1. Maka ekspektasi F untuk sebaran hipergeometrik yaitu N dikali M dibagi dengan N besar. Dimana tadi N adalah untuk banyak sampel dan N adalah banyak populasi. Untuk varian juga sama, yaitu pertama karena kita telah mengetahui nilai ekspektasi X, maka kita cari dulu ekspektasi E kuadrat. Ya, mana ekspektasi E kuadrat akan sama dengan sigma E kuadrat kali fungsi FKP-nya. Ya, caranya hampir sama ya, tahapannya akan sama. Ini kalau ini dicoret tinggal X-nya 1 ya. Berarti ini masih ada X di sini. Kemudian misalkan kita caranya hampir sama dengan mencari rata-rata tadi ya. Kita misalkan maka nanti akan kita peroleh persamaan ekspektasi E kuadrat menjadi menggunakan simbol baru dengan menggunakan W dan N bintang dan M bintang. Kemudian ini juga bisa kita tulis ya, karena ini adalah W tambah 1, bisa kita kalikan langsung masing-masingnya. Jadinya seperti ini ya. Nah, ini barulah kita bisa cari ya, bahwa nanti kalau ini nilainya akan sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Perhatikan bahwa ekspektasi W itu akan sama dengan ini ya, W kali ini ya. Berarti ini adalah ekspektasi W dan ini adalah hasilnya N bintang kali M bintang per N bintang. Di mana N bintang kita substitusikan lagi menjadi persamaan awal yaitu N min 1, M min 1. Maka ini adalah ini adalah sigma dari fungsi FKP-nya ya, distribusi kumulatifnya, maka nilainya akan sama dengan 1. Sehingga kita peroleh persamaan ekspektasi E kuadrat menjadi N kali M per N besar dikali dengan N min 1 dikali M min 1 dibagi N besar dikurang 1 ditambah N kali M per N besar. Atau bisa juga kita tulis jadi seperti ini. Maka setelah diperoleh ekspektasi E kuadrat, kita substitusikan varian X-nya, maka kita peroleh bahwa varian untuk sebaran hipergeometrik menjadi seperti ini. Nah, inilah perolehan bagaimana menentukan varian dan rata-rata dari sebaran hipergeometrik. Nah, ini contoh penggunaan bagaimana kita menentukan peluang dari suatu kejadian yang
ternyata menggunakan sebaran hipergeometri. Ya, misalnya dalam sebuah kotak terdapat 7 bola, yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut kita ambil 2 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Terdapat A, 1 bola berwarna merah, B, 2 bola berwarna merah, C, tidak ada bola berwarna merah. Jadi kalau ada suatu soal atau permasalahan hampir menyerupai seperti ini, maka kita bisa menggunakan penyelesaian dengan menggunakan fungsi FKP dari sebaran hipergeometrik. Misalkan tadi ya, awalnya 7 bola, berarti ini populasinya ya, N sama dengan 7, 3 diantaranya warna merah, berarti M-nya sama dengan 3. Kemudian diambil bola secara acak, 2 bola, berarti itu N kecil sama dengan 2. Nah, makanya nanti X-nya yaitu adalah untuk A, 1 warna merah, X-nya sama dengan 2 untuk B, untuk masalah C itu X sama dengan 0. Sehingga kita bisa menuliskan ya, peluang untuk 1 bola berwarna merah adalah ini. Tinggal kita substitusi ya, kebersamaan fungsi FKP dari sebaran hipergeometri. Ya. Ini untuk mencarinya untuk kombinasi, Ibu anggap adik-adik sudah bisa ya. Bahwa nanti ini kombinasi 31, kemudian berarti ini kombinasi 41. Dan ini kombinasi 72. Sehingga diperoleh 4/7. Kemudian 2 bola berwarna merah, itu nanti kita substitusikan X sama dengan 2. Tadi ininya 3 ini adalah M ya. Ini N dikurang M, ini N dikurang X-nya ya, X-nya 2 juga. Maka kita peroleh peluang untuk X sama dengan 2 adalah 1/7 dan tidak ada bola berwarna merah, berarti X-nya sama dengan 0. Sehingga kita substitusikan 0 kebersamaan FKP-nya tadi. Ya, hasilnya 2/7. Nah, inilah langkah-langkah menentukan peluang pada sebaran hipergeometrik. Bagaimana kita menentukan rata-ratanya? Berarti adik-adik bisa menggunakan rumusan tadi ya, berapa rata-ratanya, berapa variannya untuk fungsi jika diketahui masalahnya seperti ini. Jadi tinggal kita merubahnya saja ya. Jadi nggak langsung saja kita pakai rumus ini bahwa rata-ratanya nanti adalah N dikali M per N. Ya, sedangkan nanti variannya nanti adalah kita substitusikan nanti kebersamaan varian yang ini. Jika yang ditanya adalah varian dari masalah sebaran hipergeometrik seperti ini. Nah, ini untuk contoh nomor 2. Ini juga merupakan masalah yang berbentuk sebaran hipergeometrik. Ya, kalau kita perhatikan kejadiannya berbentuk kejadian kombinasi. Suatu pabrik ban motor melaporkan bahwa dari 5 ban yang dikirim ke satu toko terdapat 2 ban yang cacat. Bila seorang membeli 3 ban di toko tersebut, maka hitung peluang terdapat 1 ban cacat dibelinya. Yang 2, B, peluang tidak ada ban cacat yang dibelinya. Berarti untuk ini, masalah seperti ini ya. Berarti N besarnya adalah 5. Kemudian M-nya adalah 2. Kemudian N kecilnya adalah 3. Kemudian untuk A, X-nya adalah 1. Dan untuk B berarti X-nya sama dengan 0. Nah, sekarang coba dikerjakan masing-masing apakah bisa menyelesaikan untuk masalah seperti ini ya. Kemudian juga kalian coba berapa rata-ratanya, berapa variannya. Demikian untuk materi hari ini, yaitu tentang sebaran hipergeometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.